لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan informasi tentang 3 tempat bersejarah di Tanah Suci, yaitu rumah tempat lahir Nabi, kemudian peternakan unta, dan Gua Hira. Pertama, rumah tempat lahir Nabi. Terlihat dari kejauhan sekitar 200 meter pintu akses menuju Bukit Marwah ke arah terminal Ship Amir di sisi kanan. Tampak bangunan bercat paduan coklat kuning pastel dikunjungi puluhan orang. Dari papan petunjuk di depan, bangunan tersebut bernama Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah atau lebih populer dengan Rumah Maulid. Namun ada jejak sejarah Rasulullah SAW di sana. Perpustakaan tersebut berdiri pada 1370 Hijriah atau telah berusia sekira 67 tahun. Menurut keterangan orang sekitar, perpustakaan tersebut sering tutup. Pada saat berkunjung ke sana, pintunya pun tampak tertutup rapat. Mungkin itulah yang menjelaskan pentingnya spanduk di sisi kanan pintu masuk yang bertuliskan foto dari dalam perpustakaan Makkah. Sementara di sisi kirinya terdapat spanduk yang bertuliskan sejumlah larangan. Mulai dari dilarang sholat di depan rumah maulid, dilarang berdoa di depan rumah maulid, dan dilarang meratap di temboknya. Bahkan ada tulisan dalam 6 bahasa, yaitu Inggris, Indonesia, India, Arab, Turki, dan Urdu, yang berarti tidak disyariatkan untuk mengunjungi perpustakaan ini dengan tujuan beribadah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ada apa kiranya dengan keberadaan rumah maulid? Ternyata di situ Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekira tahun 571 Masehi. Lantas situs bersejarah tersebut dapat beralih fungsi menjadi perpustakaan umum melalui beberapa proses. Quraisy Shihab dalam bukunya berjudul Haji dan Umrah bersama M. Quraisy Shihab menuliskan, Nabi Muhammad SAW memberikan rumah tempat kelahirannya tersebut kepada Aqil, putra pamannya Abu Talib. Rumah itu kemudian beralih kepemilikannya kepada Muhammad bin Yusuf Asy-Syakafi. Quraisy Shihab menulis, tiba suatu waktu penguasa meruntuhkannya karena khawatir disakralkan. Selama sekian lama sebelum akhirnya Arab Saudi menjadikan lokasi rumah kelahiran Nabi sebagai perpustakaan pada 1370 Hijriah hingga saat ini. Dalam riwayat lain, tempat kelahiran Nabi dikisahkan dulunya dikenal dengan lembah Abu Talib. Aqil bin Abi Talib menempati rumah tersebut. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, keturunan Aqil yang selanjutnya menempati rumah itu sebelum akhirnya dibeli oleh Hijran. Kini pemerintah Arab Saudi sedang melakukan pembangunan besar-besaran untuk memperluas area Masjidil Haram. Sebagian pihak khawatir rumah maulid yang berada di kaki pegunungan Handama sekira 150 meter barat Masjidil Haram itu tergusur. Lantaran saat ini pun rumah kelahiran Nabi lokasinya tersisihkan di antara bangunan yang ada di lingkungan Masjidil Haram. Kontras dengan kemegahan Gate King Abdullah yang sedang dibangun. Bangunan bersejarah itu sangat sederhana sekali. Informasi berikut kami akan menguraikan tentang wisata peternakan unta. Di sela-sela ibadah umrah atau haji ke Arab Saudi, jangan lewatkan kesempatan untuk berwisata. Cobalah mampir ke peternakan unta. Ada banyak hal menarik yang dapat dilakukan traveler ketika berkunjung ke Arab Saudi. Misalnya saja melihat unta. Di Arab Saudi, peternakan unta umumnya dapat dijumpai di Hudaybiyah, Asyuraik,
dan Ja'ronah. Di antara ketiganya yang paling mudah diakses adalah Hudaybiyah yang berlokasi sedikit di luar kota Makkah menuju Jeddah. Setibanya di peternakan unta, pengunjung bisa memberi makan unta dengan rumput yang sudah disediakan. Kendati hidup di gurun yang mana sejauh mata memandang sulit sekali menemukan tanaman hijau, namun unta-unta yang ada cukup gemuk, bahkan unta-unta tersebut bisa memproduksi susu. Selain itu, traveler juga bisa mempelajari berbagai fakta menarik tentang unta. Misalnya saja, tubuh unta dapat bertahan hingga suhu 41 derajat Celcius. Jika lebih dari suhu itu, kulit unta akan berkeringat. Demikian informasi tentang peternakan unta. Berikutnya kami sampaikan informasi Gua Hira, napaktilas perjalanan Rasulullah terima wahyu pertama. Tinggi, curam, dan terjal, kesan pertama memandang Gunung Jabal Nur, lokasi Gua Hira berada. Gua ini mempunyai kedudukan penting dalam sejarah Islam. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang pertama kalinya melalui malaikat Jibril. Lokasi ini kerap dipilih sebagai tempat ziarah jamaah haji termasuk dari Indonesia. Adapun Jabal Nur terletak sekitar 4 km arah timur laut Masjidil Haram, Makkah, tepatnya di jalur jalan Taib atau Sa'il. Tinggi gunung ini 281 meter, dengan panjang pendakian sekitar 645 meter. Bisa dikatakan gunung ini merupakan gunung batu. Selayang pandang pemanjatan batu kerikil hingga batu besar hanya yang terlihat. Namun pendakian sedikit terbantu dengan adanya undakan tangga. Meski kekuatan fisik tetap harus menjadi perhatian. Di sejumlah titik tingkat kemiringannya lebih dari 45 derajat. Para peziarah harus berhati-hati serta mampu mengelola napas dan tenaganya untuk sampai ke puncak. Jalan masuk ke Gua Hira juga tidak terduga. Harus melalui celah di antara dua batu raksasa yang sangat sempit dengan ketinggian sekitar 2 meter. Usai melewati celah, barulah terlihat Gua Hira. Tidak seperti gua yang ada di Indonesia, hanya ada lubang yang tertutup batuan. Lebarnya sekitar 50 cm dengan kedalaman 2 meter dan tinggi sekitar 190 cm. Hanya bisa muat 1 orang. Sementara latar depan gua ini juga tidak terlalu lebar. Usai masuk dari pintu batu, ukurannya sekitar 3 meter persegi. Tampak jamaah haji dari berbagai negara berebut melihat, bahkan berusaha sholat di dalam Gua Hira. Mendaki Jabal Nur menjadi keinginan banyak jamaah haji, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Bagi yang ingin melihat pemandangan kota Mekah keseluruhan bisa mendapatkannya di Jabal Nur. Posisi kompleks Masjidil Haram terlihat jelas dari gunung ini, dengan patokan tower jam-jam. Petugas lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pemerintah Arab Saudi Hasan meminta jamaah untuk berhati-hati ketika mendaki Gua Hira, baik demi keselamatan secara fisik maupun dari perbuatan yang bisa menyebabkan dosa. Jemaah haji diingatkan jika Gua Hira bukanlah tempat yang disucikan. Dalam riwayatnya, Nabi Muhammad tidak pernah kembali ke Gua Hira setelah menerima wahyu pertama. Bahkan setelah pembebasan Makkah, Rasulullah dan para sahabat juga tidak lagi mengunjunginya. Dikatakannya jamaah haji diharapkan berhati-hati agar tidak tergelincir pada perbuatan yang tidak disyariatkan. Bahkan tepat di lereng Jabal Nur terdapat peringatan yang ditulis dalam berbagai bahasa yang isinya berupa peringatan bahwa jangan mengharap apapun saat mendaki Gua Hira, karena termasuk perbuatan bid'ah.
yang dilarang dalam agama. Demikian tadi kami menginformasikan tentang rumah tempat kelahiran Nabi, kemudian tentang peternakan unta dan Gua Hira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.